pilah sampah di RW 16 kita buka. Terima kasih Bapak RW yang telah membuka latihan pada kesempatan kali ini. Baiklah, saya kasih pantun lagi Bu. Boleh. Ya, beli rambutan tempatnya. Cakep urusan rumah. Beli rambutan tempayakan. Bu Maria buang sampah yang basah. Cakep. Sambutan Pak RW dan pembukaan telah disampaikan. Marilah kita lanjutkan dengan pemateri yaitu Bapak Hermansyah. Terima kasih Bu. Oh ya. Mohon maaf saya nggak ngikutin pantunnya ya Bu ya. Karena nama saya Hermansyah, cuma boleh juga dipanggil Anang Hermansyah. Tapi jangan juga disuruh nyanyi, nggak bisa nyanyi juga saya Bu, ya kan? Pantun aja nggak bisa, apalagi nyanyi ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Terima kasih, selamat pagi Ibu semua. Selamat pagi dan semangat pagi kata Pak RW ya Bu ya. Mudah-mudahan semangat kita menjadikan kebahagiaan buat kita. Kebahagiaan kita menjadikan kita insya Allah sehat. Dengan sehat apapun insya Allah akan kita mudah dan bisa kita kerjakan bersama ya. Salam kenal semuanya Bapak Ibu. Walaupun saya yakin kita udah Pak RW tadi udah nyampaikan ya dari 2018 ya, Bang Sampah itu Rumah Harum membersamai Bu Yufi, Bu RW ya, juga mungkin beberapa pengurus dari Bank Sampah Pertiwi 16 ya. Alhamdulillah istiqomah ya Bu ya, istiqomah sampai saat ini tetap berjalan. Dan ada tambahan ya, Pak RW nyampaikan berkah 16 ya. Sekedar info, berkah 16 ini sama-sama mengawali sebenarnya dengan Bank 16 ya. Nah itu semua ya, dalam perjalanan semua punya masing-masing RW. Jadi memang Sukamaju itu termasuk Kelurahan Sukamaju termasuk terbanyak bank sampah unitnya di awal 2013. Itu bank sampah induk ya. Jadi bank sampah induk hampir semua kecamatan dulu ada Bu. Makanya Bank Sampah Induk Rumah Harum mengawalinya itu namanya bukan Bank Sampah Induk Rumah Harum. Kita mengawalinya dengan nama Bank Sampah Induk Kecamatan Cilodong. Karena waktu itu fokus mendampingi berdirinya bank sampah unit se-Kecamatan Cilodong. Kenapa? Karena kecamatan lain juga sudah ada bank sampah induknya. Ya, jadi Bank Sampah Induk Rumah Harum ini termasuk yang mungkin bertahan dan cukup lama. Kita memasuki tahun ke-11 ya. Jadi Bank Sampah Induk Kecamatan Cimanggis dulu ada pengurusnya Bu Lolita Fali ya. Itu 2 tahun berjalan bendera putih berkibar. Ya cukup karena merasa hampir setiap bulan harus subsidi Pak. Ya harus subsidi terus gitu ya. Terus Bank Sampah Induk Kecamatan Tapos waktu itu Bank Sampah Induknya pengurusnya Bu Ike. Bu Iat itu kemudian Pak Aldi ya, Bu Ike, terus juga Bank Sampah Induk Panmas waktu itu sekolah master ya, yang menjadi pengurusnya Pak Samsul, guru salah satu di sekolah master. Bank Sampah Induk Panmas satu lagi bukan Pak Kusumo ya. Sawangan ada semua Bu. Bahkan yang mengawalinya itu Bank Sampah Induk Kota Depok yang lokasinya di Merdeka yang sekarang kami tempati. Itu yang sebelumnya dikelola juga oleh Pak Kadis yang sekarang jadi Pak Kadis Pak Abra. Dalam perjalanannya itu semua sama Pak. Bank Sampah Induk Kota Depok tahun ke-7 Pak Aldi, dia dari 2010 2017 stop. Ya, Bank Sampah unit apalagi sama dari 480-an sekarang sempat turun di 300-an, sekarang mulai muncul lagi. Nah, artinya gini, bahwa semua memang akhirnya akan ada
masa dalam perjalanannya. Nah, alhamdulillah berkah 16 ini dengan semangat baru, mudah-mudahan ya, apalagi saya sempat dengar insya Allah nanti ada Karang Tarunanya yang akan menggerakkan ya. Mudah-mudahan ya, yang pasti kami Bank Sampah Hidup Rumah Harum, apapun yang menjadi permintaan atau kebutuhan masyarakat, selama Bank Sampah Hidup Rumah Harum bisa mendampingi, maka bismillah Bank Sampah Hidup Rumah Harum akan mendampingi. Karena itu semua dilihat dari sisi lainnya, bukan dari sisi capeknya, lelahnya. Kalau capek dan lelah mungkin udah stop. Kenapa? Nggak habis-habis sampahnya. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, silakan ke gudang. Di gudang yang Merdeka, Pak Ali kalau berkunjung juga sama, nggak ada habisnya. Dan kami juga sudah punya gudang tambahan di Tapos 1000 meter kami punya. Sama Bu, penuh juga sampahnya ya. Walaupun memang yang membedakan adalah sampah yang dikelola BSI Rumah Harum adalah sampah anorganik hasil pilahan dari ibu-ibu semua. Ya, artinya apa? Artinya sampah yang terkumpul bukan sampah yang akhirnya membuat orang-orang yang ada di sana merasa tidak nyaman. Bukan, tidak nyamannya karena tumpukan sampah saja, tapi tidak berbau. Itu salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Depok. Ya kan viral yang namanya pengelolaan sampah terbaik se-Asia Tenggara, nah, katanya Banyumas. Ya, tapi Bapak Ibu perlu memahami bahwa Depok sudah memulai lebih dulu. Depok itu adalah dampingan dari kota Osaki, Jepang, Bu. Dan hampir semua kepala dinas waktu itu sempat studi banding ke sana. Termasuk saya juga alhamdulillah di 2015 sempat juga ikut studi banding ke sana. Basis dari Depok adalah memilah dari sumbernya. Tapi di Banyumas tidak, Bu. Di Banyumas itu TPS 3R. Jadi warganya tetap membuang campur, diangkut oleh petugas, dibawa ke TPS 3R. Nah, di TPS 3R itulah baru dipilah sama petugas. Kira-kira kalau yang seperti itu akan ada nggak sampah-sampah yang bagus yang akhirnya juga jadi jelek karena tercampur? Contoh ya, satu tempat Bu, tempatnya di rumah ya, sama seperti mungkin tidak seperti sekarang Pak RW ya. Sebelumnya kan kita cuma punya satu tempat sampah ya, yang sampah sisa makan buangnya di situ, yang sampah kertas bekas nulis ada selembar Pak RW misalkan ngasih undangan udah dibaca jadi sampah, dibuangnya di situ ya. Kertas campur dengan sisa sayur asem jadi rusak nggak kertasnya? Plastik, gelas apa semua bekas sisa makan kita, ada yang makan jengkol yang nggak habis ya kan, nyampur ke sana jadi bau nggak gelasnya? Bau. Tapi coba ibu-ibu yang mengumpulkan sampah yang setiap 2 pekan ditaruhnya bukan di luar loh Bu. Ya Bapak Ibu ya, di mana ditaruhnya? Ya di dalam. Siapa yang mau taruh sampah di dalam kalau sampahnya nggak layak? Di dalam. Artinya apa? Sampahnya sampah bagus, tidak bau. Kenapa? Karena di rumah di sumber sudah dipilah. Nah itu kelebihannya. Jadi sebenarnya jangan juga kita akhirnya lupa, nggak tahu sama Depok, tahunya yang di luar. Wah ini bagus karena viral. Saya sudah ke sana Bu, sudah ke Banyumas bersama WWF. Ya, nggak terlalu merasa gimana, cuma memang kelebihannya adalah satu. Jadi semua aktivitas masyarakat difasilitasi. Saya contoh mungkin Pak Ali juga memahami. Kita punya sekitar 27 atau 28 UPS. 27 UPS yang beroperasi. Satu UPS itu maksimal mengelola 2 ton ya. 2 ton per hari dengan petugas sekitar 9 sampai 13 katanya. Petugasnya. Ya ada yang ngangkut, ada yang ngolah ya. Itu kosnya besar Bu, pemerintah Bu. Kosnya besar, makanya kalau mau diperbanyak kayaknya itu masih berpikir ulang ya kan, karena kosnya besar Bu, bisa habis ke sana semua. Tapi sebenarnya kalau pemerintah punya terobosan ya, kayak Bu Parna tadi disampaikan juga oleh Pak RW, itu sudah mengelola sampah organik. Artinya kalau misalkan itu UPS-UPS yang ada dikelola oleh masyarakat mungkin enggak, tapi nggak digaji sama pemerintah, tapi hasilnya bisa dijual nggak? Bisa. Tapi kalau pemerintah yang ngolah, udah kosnya besar, ngeluarin buat bayar gaji, terus pupuknya, komposnya boleh dijual nggak sama pemerintah? Nggak boleh pemerintah. Makanya akhirnya setiap tahun tuh pengeluarannya besar. Tapi kalau dikelola oleh masyarakat, itu kelebihannya. Yang di Banyumas difasilitasi Pak, dikasih tempat itu, diserahkan ke masyarakat, cuma pemerintah di awal saja mensupportnya.
Setelah itu tumbuh banyak, itulah kelebihan. Makanya mudah-mudahan nanti ini ada walaupun memang ternyata infonya juga nggak segampang itu prosedurnya, tapi artinya bahwa itu bisa melibatkan masyarakat. Nah makanya saya ingin sampaikan khusus untuk di Villa Pertiwi sebenarnya bukan hal yang baru kalau saya ngasih tahu ibu nanti dipilah sampahnya anorganik begini. Kenapa? Karena udah pakar bu di sepanjang RW 16 saya bilang udah ada tuh penjelasan tentang pemilahan, dan satu-satunya yang secara mandiri membuat Dropbox minyak jelantah RW 16. Ya, makanya saya dari BSI Rumah Harum saat ini sedang mengembangkan Dropbox khusus sampah plastik. Insya Allah RW 16 akan menjadi prioritas untuk mendapatkan Dropbox itu free dari BSI Rumah Harum. Ya, gitu. Kenapa? Karena perlu disupport, karena selama ini memang ada donasi. Nah, donasi itu salah satunya seperti itu. Nah, kami membuat Dropbox saat ini sudah bekerja sama dengan Rumah Zakat, sudah membuat 15 untuk masjid-masjid. Jadi masjid-masjid nanti kita akan kasih Dropbox khusus sampah plastik. Nah, sampah plastik nanti kita ambil, kita hitung, dan sampahnya, hitungannya rupiahnya akan kembali kepada masjid. Menjadi infak dan donasi. Ya, nah begitu pun nanti di sini nih, kalau emang nanti ada saya akan berikan satu ya Dropboxnya itu kita buat senilai 2,5 juta tuh Pak. Nah, DLHK juga kita kasih Pak ya, DLHK kita kasih juga Dropboxnya Pak ya kan. Kenapa? Karena itu menjadi model nanti setiap orang yang ke DLHK bahwa memang kita benar peduli, dan saya sangat apresiasi banget untuk RW 16. Kelihatan semua Dropbox minyak jelantah saja ada berapa ya Pak? 4 ya Bu ya. Udah 8. Nanti setiap RT masing-masing ada satu. Luar biasa. Ya, luar biasa itu. Ya, dan ini menginspirasi harusnya. Ya, karena minyak jelantah, sampah banyak jenisnya. Satu saja kita ingin sebut minyak jelantah. Mungkin sebelum ada Dropbox, artinya apa? Minyak jelantah tetap ada nggak Bu? Tetap ada sebelum ada Dropbox. Dan dikemanakan kalau kita tanya? Dibuang. Tahu nggak Bapak Ibu, 1 liter minyak jelantah itu bisa mencemari 1000 liter air di lingkungan kita. Jadi jangan salahkan alam kalau akhirnya alam sudah berbalik tidak ramah ke kita. Ya, tadi Pak RW menyampaikan sudah nggak boleh lagi kita nggak peduli dengan lingkungan kita. Ya, tanggung jawab kita, kesadaran kita akan tanggung jawab terhadap lingkungan itu sudah menjadi tuntutan utama. Ya, tuntutan utama. Apalagi secara fakta dan data, ketika sampah kita buang sembarangan tidak ada unsur positifnya, yang ada adalah negatifnya. Ya, kalau ada bencana di mana-mana, entah banjir, entah longsor, pasti yang disalahkan adalah sampah. Ya kan? Padahal penyebab sampah menjadi sumber bencana siapa Ibu? Kita. Ya, lebih lagi kalau kita mau melihat lebih besar lagi cakupan akibat dari sampah. Ya, makanya kami BSI Rumah Harum sedang bekerja sama dengan WWF, lembaga internasional. WWF itu Ibu lembaga yang peduli terhadap kehidupan. Kita punya 1 unit TPA adanya di Cipayu dengan sampah yang masuk itu kurang lebih 900 sampai 1000. Ya, masih nyumbang 1000 ton Bu. 1 ton itu 1000 kilo Bu. Ya. 1 kota Depok Pak. Kalau ini data real, karena kita nimbang di TPA, mobil masuk nimbang, ya itu data real. Kalau yang ini pakai data apa ya? Survei, sampling, ya kita belum sensus satu-satu rumah, Bu. Tapi sampling kita, survei kita oleh konsultan dapatnya segini kurang lebih. Ya kalau yang bawah data real, penimbangan, ya rata-rata 9 sampai 1000. Pak, ini menjadi kita. Ya, ini komposisi sampah kota Depok ya lebih Pak Bu. Di Indonesia itu sampah makanan, sampah organik banyak. Ya, makanya kurang lebih di sini 41%. 40% itu sampah. Sisanya di luar itu sampah yang lain Bu, campur sampah kering, residu, ya itu ada kertas, karet, plastik, ya residu kita masih banyak. Ya seperti itu. Ini uang Bu. Ya, makanya kalau kita bicara ideal, ya, sampah organik Bu, Pak, ini kan bisa kita olah. Makanya nanti oleh PW sudah disediakan ember untuk memisahkan sampah organik. Buat apa? Buat dipilah nanti diolah Bu. Ya, 41% harusnya hilang Bu, nggak masuk ke TPA. Ini kertas, plastik, kaca, beling, itu kan bisa dijual Bu, bisa laku atau didaur ulang.
tinggal sisa ini 28% residu. Ya, berarti kudunya yang masuk ke TPA itu bukan 1000 ton. Kalau 28% kita ngomong dari 1300, ya masuk ke TPA paling 400 sampai 500 ton paling banyak, Bu, Pak. Ya, 400 sampai 500 ton itu seperti dulu 2017, Bu. Penduduk kita belum banyak, pemilahan masih optimal. Waktu itu kita dapat adipra. Ya, ngerasain ya Pak, Bu ya. Waktu itu saya masuk DLHK itu belum ngerasain, Bu, dapat adipura. Apa jangan-jangan saya bocil gitu. Kagak pernah nih saya masuk jadinya. Waktu itu 2017 dapat, Bu, ya. Ya memang waktu itu kan program Partai Ember lagi gencar-gencarnya, bank sampah juga lagi berjalan, ya. Dan mungkin waktu itu juga ya penduduk kita kan keluar masuk, banyak masuknya keluarnya sedikit, ya Bu ya. Perilakunya kita nggak tahu, ya Bu ya. Budayanya kita nggak tahu, ya. Gitu ya, makanya sekarang banyak sampah yang masih tercampur sehingga masuk ke TPA Cipayung, ya Ibu Bapak, seperti itu ya. Nah, kalau kita ngomongin sampah, satu, pemerintah juga membuat regulasi bagaimana untuk mengatur sampah ini agar sesuai dengan tata kelolanya yang baik, Ibu dan Bapak. Banyak, ini saya ngomongin yang di Depok aja, Bu. 16 tahun 2012, yang utama 5 tahun 2014, ya. Ini sepintas ya Bu ya. Ini kemudian ada tentang pengurangan penggunaan kantong belanja plastik. Nah, ini juga salah satu kebijakan yang ada di Depok, ya. Kalau Ibu misalnya jalan, saya kan mudik, Bu. Mudik saya ke Cilacap. Saya kalau naik mobil kadang mampir ke Indomaret, masih ditawarin tuh kadang mau pakai plastik. Ya, kalau di sini udah enggak, Bu. Bener kan ya? Ibu kemana tuh Maret-Maret gitu udah nggak dikasih, kecuali ke pasar. Pasar masih ada. Tapi kalau yang gitu udah nggak dikasih. Nah, itu kebijakan kita, Bu, Pak. Ya, ini sifatnya bukan pusat yang bikin, masing-masing daerah bikin. Nah, ini salah satu contoh, Bu, sebetulnya betapa kita mengharapkan adanya penanganan yang baik, Bu, dalam masalah pengurangan sampah. Ya, sama 12 tahun 2020 dan yang terakhir kita udah bikin rencana induk. Ya. Nah, ini yang terbaru, Bapak Wali Kota ya sudah membuat instruksi Wali Kota dan surat edaran lewat program namanya Depok Go Bersih atau The Gober, ya. Nanti isinya apa akan saya jelaskan sedikit, ya. Baru, Bu, itu tahun 2024 September. Fokusnya udah bukan tanggung jawab DLHK lagi. Sekarang semua OPD. Semua OPD turun ke kecamatan, kelurahan, nanti masyarakat semua yang menjalankan, Bu. Ya, karena ini yang banyak orang tidak sadar, Bu. Ya, Pak, ya. Banyak orang tidak sadar. Ini saya ambil contoh sedikit dalam peraturan daerah Kota Depok nomor 5 tahun 2014. Ya, pengelolaan sampah dilakukan oleh pemerintah kota. Belum titik, Bu. Masih ada bawahnya masyarakat, badan. Kalau cuma tanggung jawab pemerintah, wajar, Bu. Kalau misalnya ada sampah liar, protes ke pemerintah, boleh. Ada sampah nyangkut di kali, protes ke pemerintah, boleh, gitu. Ya, masing-masing sudah ada tupoksinya. Cuma yang sekarang terjadi, tugasnya, fungsinya banyak yang nggak jalan. Banyak lebih berat ke satu pihak, Bu, Pak. Ya, jadi kalau kayak kita buat garis nih, Bapak dan Ibu, enaknya idealnya ketemu di tengah. Ya, pemerintah itu nanti mengolah dari ujung, dari di TPA sampai ke tempat pengumpulannya, Bu, TPS. Nanti diolah apa semua itu pemerintah, betul tanggung jawabnya. Masyarakat bagaimana mengolah yang baik, Bu? Dipilah, kalau bisa pengurangan atau buang yang benar dah, itu dulu. Ya, nah masalahnya sekarang banyak yang fungsinya di masyarakat yang nggak jalan. Begitu udah buang sampah, anggap selesai. Ya, ditanya, Bu, Pak, ya ini sampah kemana? Kagak tahu. Taunya saya udah bayar, udah dibuang sama tukang sampah. Ya, Bu ya, biasanya begitu kan, Bu ya. Kita ngerasa udah bayar, udah tugas kita beres. Kalau Bapak dan Ibu tahu, sebetulnya dalam peraturan daerah retribusi itu disebutkan iuran itu hanya untuk pengangkutan sampah residu.
Berarti yang 20-25 ribu kudunya yang diangkut cuma sampah residu doang. Nah sekarang kan semua sampah yang kecampur organik apa semua tetap diambil ya. Kudunya mah nambah Pak, kalau begitu nggak 25 ribu doang, mungkin 100 ribu kalau mau itu semuanya diambil. Cuma kan nggak bisa begitu ya Pak ya. Ini banyak peraturan-peraturan yang belum dijalankan. Sama misalnya contohnya yang masuk ke TPA itu harus yang sudah terpilah, yang masuk ke TPS itu posisi harus terpilah. Nah itu banyak yang belum dijalankan ya Ibu dan Bapak. Nah ini sama ya. Nah ini Pak ya, lucunya orang-orang kita ya, ini membuktikan bahwa memang tingkat literasi kita rendah ya Bu Pak ya. Tulisan jangan buang sampah sembarangan nih ada Bu, contohnya saya ngambil contohnya di Pasar Agung nih, gemes banget ya. Udah ada begini nih Pak ya, nih udah ada tulisannya melarang, masih ada yang buang. Di kali masih ada yang buang. Dan terakhir kalau ada tanah kosong, kenapa orang suka gemes buat bakar sampah Pak Bu ya. Nah ini beberapa contoh-contoh. Jangankan bicara buang memilah,